Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 18 pajak daerah dan pungutan lainnya. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 plus 11 03 11 340. Pertanyaan yang pertama adalah PBB. Pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkantoran adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Saat menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Pembayaran PPDB pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan di bank. Keterlambatan pembayaran melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Jenis pelayanannya yaitu ada keberatan, pembetulan, pengurangan, keringanan, dan pengembalian kelebihan pembayaran. Pertanyaan selanjutnya adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan ini merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas atau tanah bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak pada awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, mulai 1 Januari BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB 0% diberikan jika pembeli tanah atau bangunan merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di DKI Jakarta paling tidak 2 tahun berturut-turut, belum mempunyai rumah sebelumnya, dan nilai perolehan objek pajak sampai dengan 2 miliar rupiah. Karakteristiknya yaitu biaya materinya tidak diperoleh nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Pembayaran biaya materi terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang, dan waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidental dan tidak terikat waktu. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah pungutan lain di daerah. Jenis-jenis pungutan lain atau pajak daerah yaitu ada pajak provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. 2 itu jenis pajak kabupaten atau kota, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak berdasarkan wujud yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ada pajak langsung, itu merupakan pungutan atau pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak kekayaan dan pajak penghasilan. 2, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu merupakan pungutan atau pajak wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib terhadap negara secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok. Jenis pajak berdasarkan jumlah yang harus dibayar dibedakan menjadi 3, yaitu adalah pajak pendapatan, pajak penjualan, dan pajak badan usaha.
Pajak pendapat itu merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan atau laba dari seseorang perseroan terbatas. Kedua itu tadi pajak penjualan merupakan pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa kepada pembeli. 3. Pajak badan usaha merupakan pajak yang dikenakan kepada badan usaha semisal bank. Dan pertanyaan terakhir yaitu pentingnya cukai rokok bagi pembangunan. Pentingnya cukai rokok itu dapat mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berkualitas menghadapi bonus demografi 2030 serta optimalisasi penggunaan alokasi DBH CHT yang berpihak pada petani tembakau untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Tentu saja kebijakan ini selaras dengan RPJMN 2020 sampai 2024 yang mencari solusi tengah win-win solution untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Sekian pemaparan saya terhadap hasil dari wawancara kepada masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.